Leo Rolicarnando, Daniel Martin akan hadapi Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen di final Indonesia Masters 2024. Mereka berharap dapat memberikan hasil yang manis. Hal itu diungkapkan keduanya sebagai bentuk ucapan terima kasih atas dukungan badminton lovers yang tak jemu mendukung dan memberikan inspirasi tebabias di perhelatan turnamen BWF World Tour Super 500 Indonesia Masters sejak dimulai 23 Januari 2024. Kami memiliki penggemar terbaik, sulit untuk menemukan dukungan dan atmosfer seperti ini di tempat lain, kata Leo. Ini sangat luar biasa. Itu hanya bisa memacu kami, bukan membebani kami, lanjutnya. Kami berterima kasih atas dukungan mereka. Mereka telah menginvestasikan waktu dan uang hasil jerih payah mereka untuk datang dan menyaksikan kami, jadi kami ingin memberikan sesuatu untuk dirayakan. Sejak Indonesia Masters diadakan pada tahun 2010, hanya 2 kali pasangan Indonesia gagal meraih gelar juara ganda putra, yaitu Indonesia Masters 2012 dan 2021. Leo Daniel sadar bahwa harapan dari para penonton adalah untuk menjaga tradisi tersebut. Tebabies bertekad mewujudkan itu, walaupun langkah keduanya diprediksi berat. Sebab, Leo Daniel punya catatan buruk saat melawan Kim Anders. Ganda berperingkat 11 dunia itu tercatat hanya 3 kali menang dalam 8 pertemuan dengan wakil Denmark tersebut. Sementara Kim Anders memimpin head-to-head dengan mengantongi 5 kemenangan, termasuk pertandingan terakhir keduanya di Malaysia Open 2024 dengan skor 21-16, 21-10. Kami melihat ini sebagai kesempatan kecil untuk membalas kekalahan tersebut, ucap Daniel. Kami ingin memanfaatkannya, jadi kami harus mempersiapkan diri dengan baik dan siap menampilkan yang terbaik, ujarnya. Tunggal putra Singapura, Loh Kin Yew memberikan pujian kepada Anthony Sinisuka Ginting yang mengalahkannya dalam laga luar biasa di perempat final Indonesia Masters 2024. Loh tak menyangka akan menelan kekalahan untuk yang ke-6 kalinya secara beruntun dari Ginting pada pertemuan mereka di Istora Senayan, Jakarta, Jumat 26 Januari 2024. Kekalahan bertubi-tubi dari Ginting telah dirasakan juara dunia 2021 itu sejak pertemuan ketiga mereka pada Singapore Open 2022. Semenjak itu, rekor head-to-head yang awalnya dipimpin Loh dengan 2 kemenangan dan 0 kekalahan, berbalik secara drastis menjadi 2 kemenangan dan 6 kekalahan. Ya, sudah 6 pertemuan terakhir mantan anak didik pelatih legendaris, Mulyo Handoyo, tersebut selalu kalah dari Ginting. Namun, kekalahan di Istora kali ini rasanya agak berbeda karena Loh jauh lebih bisa memberikan perlawanan. Ini terlihat dari proses jalannya pertandingan selama 53 menit dan skor akhirnya yang ketat yaitu 17-21, 19-21. Hampir 1 jam, pertandingan antara Loh dan Ginting terbilang sangat panjang untuk ukuran 2 game. Oleh karena itu, walau kalah untuk ke-6 kalinya dari Ginting, Loh tidak ingin terlalu meratapinya. Saya rasa saya bermain tidak buruk, cukup bagus, kata Loh Kin Yew, dikutip bolasport.com dari Straits Times. Akan tetapi, tentu saja, hanya ada 1 pemenang dan dia, Ginting, juga bermain dengan cukup bagus. Jadi saya memuji dia karena bermain bagus, tambahnya. Loh memuji Ginting yang tampil lebih baik dan mampu menyalurkan dukungan publik Indonesia sebagai motivasi pribadi. Dia bermain dengan sangat baik, tidak mudah bermain di hadapan pendukung tuan rumah sendiri. Meski begitu, dia berhasil mengubahnya menjadi motivasi. Jadi itu sangat bagus sekali, tandasnya. Loh sendiri sudah punya agenda dalam waktu dekat untuk bangkit. Rekan latihan Viktor Axelsen tersebut akan langsung mengalihkan fokusnya ke Thailand Masters 2024 yang dimulai pekan depan. Loh sudah melewatkan India Open 2024, turnamen kedua dalam rangkaian 4 ajang beruntun, karena sakit. Turnamen bertaraf Super 300 itu akan menjadi kesempatan terakhir Loh dalam Tour Asia di awal tahun untuk menambah pundi-pundi poin dalam kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Pada babak pertama Thailand Masters 2024, Loh yang berstatus unggulan kedua akan ditantang oleh Huang Yukai, Taiwan, pada babak pertama. Huang baru saja membuat kejutan di Indonesia Masters 2024 dengan menyingkirkan mantan raja bulu tangkis, Kento Momota, di babak kualifikasi.
Leo Rolicarnando, Daniel Martin menjaga peluangnya mempertahankan gelar di Indonesia Masters 2024. Mereka lolos ke semifinal usai menang atas wakil Denmark. Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Jumat 26 Januari 2024, Leo Daniel menang 2 game langsung atas Daniel Lundgaard, Mas Vestergaard. Mereka unggul dengan skor 21-14, 21-12. Pertandingan berjalan cukup ketat di awal game pertama. Meski terus memimpin, Leo Daniel tak pernah unggul lebih dari 3 poin atas Lundgaard, Vestergaard. Leo Daniel mulai melebarkan jarak setelah interval. Mereka merebut 3 poin beruntun untuk unggul 14-9 atas lawannya. Leo Daniel terus menjaga jarak atas Lundgaard, Vestergaard. Mereka akhirnya mengamankan game pertama 21-14 lewat smash Leo. Leo Daniel tampil lebih dominan di game kedua. Mereka menguasai permainan dan merebut 6 poin beruntun untuk unggul 11-4 saat interval. Leo Daniel terus menjaga keunggulannya setelah interval. Mereka sempat mencapai match point di kedudukan 20-10 sebelum akhirnya menang 21-12. Lolos ke semifinal Indonesia Masters 2024, Leo Rolicarnando, Daniel Martin akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto dan Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri. Dengan demikian, Indonesia dipastikan punya 1 wakil di final di ganda putra. Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, berhasil melaju ke perempat final Indonesia Masters 2024. Kepastian itu didapatkan setelah Anthony Sinisuka Ginting menaklukkan wakil Malaysia, Leong Junhao, pada babak 16 besar Indonesia Masters 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis 25 Januari 2024. Ginting masih terlalu tangguh bagi Leong Junhao yang merupakan jebolan babak kualifikasi di turnamen World Tour Super 500 ini. Kendali permainan sepenuhnya ada pada Ginting sejak laga dimulai. Walau masih ada beberapa error, tetapi permainan tunggal putra unggulan 3 itu masih lebih bersih dan meyakinkan. Juara Singapore Open 2023 itu pun mengemas kemenangan cukup singkat dalam 2 game langsung dengan skor 21-15, 21-17. Anthony Ginting tampil dengan meyakinkan sejak game pertama bergulir. Ritme serangan pemain asal Cimahi, Jawa Barat, itu langsung klik walau sempat ada beberapa kesalahan sendiri yang merugikan. Setelah menyamakan kedudukan 3-3, Ginting tancap gas dan tak pernah sekalipun terkejar oleh sang lawan yang merupakan didikan legenda Indonesia, Hendrawan, di tim nasional Malaysia.